Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan sekalian, saya ucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam acara Perayaan Karya Sastrawan Madura 2024. Acara ini merupakan program kegiatan sastra yang diselenggarakan oleh Komunitas Masyarakat Lumpur tahun 2024. Perlu disampaikan juga Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, bahwasanya acara yang luar biasa ini terselenggara berkat bantuan pemerintah penguatan Komunitas Sastra 2024, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra. Perkenalkan, saya Dina Safatul sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama menyimak dan berdiskusi Tanean 5 mengenai masa depan kesastraan Madura yang tentunya akan memberikan wawasan dan pemahaman baru bagi kita semua. Tanean 5 ini adalah kesastraan Madura memang selalu menarik untuk dibicarakan dalam segala bentuk aktivitasnya, dan pada sesi Tanean 5 ini tema yang dipilih mencoba melihat atau memprediksi akan bagaimana nantinya kesastraan Madura akan berlangsung. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti yang akan diisi oleh orang-orang hebat dan juga sangat luar biasa. Ada Bapak M. Faisi yang berasal dari Sumeneb sebagai pembicara pertama. Dan juga ada Bapak Royan Julian asal Pamekasan sebagai pembicara kedua. Dan akan dimoderatori oleh Bapak Eko Sabto asal Bangkalan. Kepada Bapak moderator dan juga kedua pembicara dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dilancarkan sampai nanti tanggal 12 dan 13. Saya selaku moderator, saya akan mengatur acara ini dengan santai. Bagaimana nanti di sebelah kanan saya semua orang mungkin tahu ya, karya-karyanya sudah banyak dari zaman-zaman saya kuliah, sudah banyak membaca beliau. Zaman saya kuliah, Bapak Kiai Haji Faisi, ya, beliau ini terkenal seorang penyair, seorang kritikus, bisa juga seorang traveler, backpacker ya. Beliau sering jalan-jalan, sering mengupload hasil liputan-liputannya di kanal YouTube-nya yang sampai sekarang masih aktif, dan teman-teman bisa boleh langsung saja ke kanal YouTube-nya Bapak Kiai Faisi. Di sebelah kiri saya sudah sangat beliau adalah seorang, boleh dikatakan seorang pemuda penyair ya, tampan, pemberani ya, asal Pamekasan. Beliau ini kemarin menjadi juri pada manuskrip puisi DKJ kalau tidak salah tahun 2023 ya Mas ya. Ya. Beliau sebagai juri juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Madura, juga sebagai penulis novel, bisa puisi juga. Pokoknya beliau ini wes multi talent ya. Di sini beliau ini akan memaparkan bagaimana sastra ya, khususnya sastra di Bangkalan, sastra di Sampang, sastra di Pamekasan, sastra di Sumeneb dalam lingkup luas yaitu sastra Madura, masa depannya seperti apa. Dan Bapak Kiai Faisi nanti akan membahas bagaimana
organisasi-organisasi, komunitas-komunitas sanggar yang ada di Madura yang ikut melambungkan nama-nama penyair, bagaimana beliau nanti membaca masa depan sastra melalui komunitas-komunitas yang ada di Pulau Madura ini. Baik, langsung saja tanpa penuh kata-kata saya izinkan kepada yang lebih tua dahulu, Pak Yai, ya, untuk memaparkan bagaimana masa depan sastra khususnya komunitas, ya, karena di makalah beliau ini membahas tentang komunitas sastra, komunitas budaya Madura, ya, beliau ini akan memaparkannya masa depannya bagaimana nanti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Mas Eko, terima kasih teman-teman masyarakat Lumpur, terima kasih semua hadirin yang sudah datang ke tempat ini, ke Longkledek, yaitu untuk menghadiri rangkaian kegiatan acara masyarakat Lumpur yang merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh 3 komunitas atau 3 sanggar di Madura yang sama-sama mendapatkan dana pembinaan dari Kementerian Badan dan Pengembangan Bahasa. Saya dapat tugas untuk membuat pemetaan atau gambaran yang dalam artikel itu juga saya sertakan semacam terawang atau perakiraan bagaimanakah masa depan sastra dan kesastraan di Madura. Nanti Mas Royan juga akan membicarakan hal yang sama, mungkin juga dengan perspektif yang sedikit berbeda. Saya kebetulan dalam artikel itu menyorot 3 komunitas atau 3 sanggar atau 3 kelompok yang kebetulan tahun ini mendapatkan dana pembinaan tersebut, yaitu komunitas masyarakat Lumpur, komunitas Koteka, dan komunitas Kampung Jerami. Masyarakat Lumpur tahun sebelumnya juga dapat ya kayaknya ya untuk kegiatan Kuntengkun, sementara Koteka ini yang pertama dan Kampung Jerami juga yang pertama. Dalam sekilas pandangan saya, setiap kali saya bertemu dengan beberapa tokoh di luar Madura dan juga dalam kegiatan di luar Madura, orang-orang tersebut selalu menanyakan sebenarnya seperti apakah sih iklim atau kosmologi sastra di Madura. Kok banyak sekali melahirkan penulis, banyak sekali sanggarnya, banyak sekali karya yang lahir dari mereka. Saya masih ingat salah satu yang dilakukan oleh seorang ibu namanya Ernawati. Nana Ernawati itu tahun 2016 dia mengucurkan dana melalui Yayasan LSS Rebong untuk mengumpulkan penyair-penyair di Madura dan kemudian diacarakan di Sumeneb setelah sebelumnya dibukukan, diantologikan. Sebenarnya Ibu Nana ini nggak ada hubungan sama sekali dengan orang Madura, nggak punya perhatian khusus dengan sastra Madura sebelumnya yang saya tahu. Ia hanya memperhatikan beberapa terbitan koran ketika itu koran masih banyak. Begitu banyaknya karya-karya penulis yang mengaku di biodatanya itu dan biografinya itu berasal dari Madura. Kata dia, suatu saat saya membaca di Kompas, membaca di Tempo, membaca di mana. Ini kok banyak sekali penulis-penulis dari Madura. Ada apa dengan Madura? Kata dia. Akhirnya mulailah dia mencari beberapa kenalan yang berasal dari Madura dan mengumpulkan nama-nama. Akhirnya mengumpulkan beberapa nama
Kemudian dia punya inisiatif untuk membuat antologi dengan proses seleksi. Ibu Nana ini kemudian meminta beberapa orang untuk menyaring, dan dikumpulkanlah ada hampir lebih 1000 puisi kayak ketika itu. Kemudian disaring lagi sampai 150-an, dan yang terpilih sekitar 45 apa 60 ya, nggak ingat saya. Itu yang kemudian dibukukan dengan judul Ketam Ladang, kalau nggak keliru tahun 2016. Itu dari seorang Ibu Nana. Kemudian ada juga seorang redaktur majalah sastra di Jakarta. Dia menerima, anggaplah, kritik dari orang. Kenapa kok selalu muncul nama-nama orang Madura di majalah Anda? Apakah itu karena Anda dari Madura? Dia jawabannya diplomatis. Bagaimana tidak akan muncul dari 100 pengirim yang dari Madura itu ada 110 kata dia. Dan ternyata jawaban yang sama dilontarkan oleh Lukman Hakim. Lukman Hakim menyatakan itu. Lukman Hakim malah lebih spesifik lagi. Kenapa dalam artikel dan tulisan dan puisi dan cerpen yang Anda tangani itu di rubrik Madura dan rubrik hari Minggu ya kalau nggak salah, di Radar Madura itu kok banyak dari kalangan pesantren? Ya jawabannya sama. Saya menemukan pengirim dari pesantren itu ada 90 dari 100. Jadi kalaupun mereka diseleksi banyak, tetap ada yang 1, 2, 3 nyantol itu tetap ada, karena dari jumlahnya. Itu gambaran gimana kehidupan sastra di Madura. Pengalaman saya dulu di awal tahun 2000 sampai 2007 kira-kira, saya sering datang ke sanggar-sanggar di pelosok. Ketika itu awal saya sebelum menikah, baru menikah sampai sekitar tahun 2007 hingga 2010. Saya sering datang menghadiri undangan teman-teman sanggar, terutama di daerah Sumeneb. Mereka banyak sekali yang kalau saya catat, insya Allah saya ada semua catatannya. Cuma mungkin itu butuh waktu lama kalau seandainya saya mau catatkan. Jadi sanggar apa saja yang pernah saya kunjungi itu ada catatannya semua. Dari tahun 2003 sampai 2007. Bahkan sampai hari ini itu ada. Saya datang kemana, ke sini itu ada semuanya. Dari situ kemudian saya berkesimpulan ternyata kehidupan sastra di Madura itu sangat meriah, bukan cuma hidup, sangat meriah. Karena berkali-kali saya hadir ke acara itu, pengunjungnya banyak, responnya bagus. Itu ya. Saya tidak tahu kalau daerah Sampang dan Bangkalan karena jarang, meskipun sesekali iya tapi jarang. Di Sampang misalnya seperti di Ompen ya juga pernah di beberapa tempat, tapi enggak sesering di Sumeneb dan Pamekasan. Simpulan saya, kehidupan sastra ini digerakkan oleh orang-orang alumni pesantren. Jadi itu berdasarkan pembacaan saya. Orang-orang yang alumni pesantren atau orang-orang pesantren atau orang-orang yang bersinggungan dengan dunia pesantren. Dan saya perhatikan ternyata memang benar. Jadi misalnya di Gepora itu ada namanya Damar Korong. Terus di Telangu ada Damar Ate. Itu ya orang-orang anak-anak santri semua. Lain lagi dengan sanggar yang memang ada di pondok. Atau juga misalnya komunitas sastra Sereseh di Sampang, ya orang-orangnya mungkin alumni seperti alumni Den Bulen, alumni mana itu Sereseh yang besar tuh, Panyarengan apa ya, kok lupa ya, ada pesantren di sana. Mereka lah itulah yang menghidupkan komunitas-komunitas sastra ini. Sampai kemudian saya bicara dengan Mas Helmi.
Nah, itu hanya berlaku di Sumeneb dan Pamekasan pakai, di Bangkalan beda kata Ustaz ini. Nah, ini membuat saya kemudian bertanya-tanya. Soalnya dari pembacaan yang saya lihat, berdasarkan data yang saya ambil di Sumeneb dan Pamekasan, saya berkesimpulan bahwa seluruh Madura begitu. Ternyata jawaban hasilnya beda. Oh, itu beda. Sumeneb iya, Pamekasan iya, Bangkalan beda. Santri-santri di Bangkalan itu jauh lebih melek politik. Mereka sudah pintar ngomong politik sejak dari pondok, bahkan mungkin sejak dari kandungan. Nah, ini pengetahuan baru bagi saya beberapa saat sebelum saya menulis artikel itu. Dan memang saya belum pernah, misalnya ya, kalau ke Bangkalan ya mesti cuma masyarakat Lumpur ya, UTM. Cuma itu aja. Gak pernah satu kali pun saya mengadakan bedah buku di Bangkalan. Pernah dulu menawarkan, saya dulu awal-awal ketika terbitin antologi puisi, memang mencoba menawarkan diri untuk bisa diskusi buku di beberapa pondok di Madura. Tapi ya bahkan juga di daerah Tapal Kuda, sedikit responnya. Tapi kalau di daerah-daerah Sumeneb, di Pamekasan, itu gampang. Saya gampang sekali menemukan forum untuk mendiskusikan buku puisi, ya buku sastra, mana gampang responnya. Padahal ya saya juga gak neko-neko. Anda gak perlu banner, gak perlu tempat ini, di musola, di lantai, dimanapun saya siap. Kita berdiskusi. Jadi mereka yang saya ajak itu, mereka sudah selesai dengan pertanyaan apa pentingnya sastra, seberapa jauh fungsi sastra, itu udah jauh, udah gak ngomong gitu. Jadi itu mestinya diomongkan ketika kita duduk di SMP ya. Kita duduk di SMP, kita duduk di SMP baru ngomong. Nah, saya menawarkan ke komunitas-komunitas, ke pondok-pondok pesantren yang untuk pertanyaan itu udah selesai, udah nggak nanya lagi. Nah, kebetulan pada tahun 2024 ini saya mendapatkan kabar yang sangat membanggakan dan membahagiakan, yaitu adanya dana pembinaan dari kementerian yang alhamdulillahnya selain Pelangi Sastra Malang yang saya tahu, di Madura itu ada 3. Ada masyarakat Lumpur, ada Koteka di Pamekasan, ada Kampung Jerami. Yang pertama kali ngadain itu Koteka di Malang, terus habis itu Kampung Jerami, dan ini yang terakhir. Ini menurut saya napas baru. Jadi selama ini kehidupan sastra di Madura itu sudah hidup berdasarkan kosmologinya, berdasarkan sudah hidup. Bahkan tanpa bantuan dana itu sudah hidup. Apalagi, nah ini, apalagi adanya dana pembinaan seperti itu, maka ini merupakan nafas baru bagi kita. Cuma ya kita punya risiko juga. Resikonya itu sama dengan dana BOS untuk pesantren. Saya ingat dulu itu lembaga pendidikan di pesantren itu sangat mandiri tanpa bantuan dari apapun, manapun, lembaga manapun tanpa. Jadi mereka bisa mandiri mengelola sendiri dengan dana yang sangat minim. Tapi setelah datang bantuan BOS itu, biaya operasional, ini saya lihat banyak pesantren yang menjadi kedodoran kalau bukan gak ada, terlambat aja udah kedodoran. Nah ini akan mengubah kalau misalnya dana pembinaan itu terus menerus. Jadi akhirnya lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren yang dulunya mandiri sekarang nggak mandiri lagi. Mereka sangat tergantung dan bergantung terhadap BOS itu, biaya operasional sekolah itu mereka sangat tergantung itu. Dan saya kira itu juga akan membuat pengaruh jika hal yang sama dialami oleh komunitas-komunitas sastra. Soalnya gini, sejauh ini yang saya lihat komunitas sastra itu sudah mandiri dengan diri mereka. Tapi harus kita akui adanya dana pembinaan ini ya kita bisa melihat dampaknya secara nyata. Dulu itu susah sekali ya kalau kita melihat ada kegiatan sastra bisa sampai pasang teror seperti ini, mana ada.
Gak mungkin kita mesti cuma pakai gelar tikar di mana kan itu. Pasang terop kayak gini nih kan. Mereka ini kan cuma undangan-undangan yang biasanya di gedung Estoebu ya. Iya bisa kayak gini nih. Gedung-gedung pernikahan ini kita bisa ngadain acara seperti ini. Saya juga kaget juga, misalnya kayak Kodeka bikin acara beberapa rangkaian acara tiap minggu, terus ada juga acaranya di hotel mendatangkan pembicara dari Jakarta. Itu mana mungkin kalau kita pakai dana pribadi. Dan saya ingat sekali, itu dananya kan cuma seberapa sih? Dananya itu ya, dana yang digunakan oleh teman-teman ini itu mungkin hanya buat belanja bungkus rokok ilegal dalam 1 minggu. Itu ya. Iya. Terus terang. Jadi Anda tahu ya, sekarang di Madura itu rokok ilegal itu benar-benar nyaris seperti legal, saking banyaknya. Dan sepertinya sejauh yang saya perhatikan, pemerintah itu kayak apa ya? Belum ambil tindakan secara khusus. Karena kalau kita lihat cukai rokok itu kan nyumbang 200 triliun. Terus dengan banyaknya rokok ilegal ini, kira-kira dari 200 triliun itu yang bergeser di angka digit keberapanya? Kayaknya mungkin di tengah-tengah saja itu ya, Bri. Gak sampai kepalanya itu. Jadi di luar sana uang itu dibuat hambur-hamburan, buat main-main. Di sini dengan dana 100 lebih dikit aja udah begitu mewah di sini untuk menyelenggarakan kegiatan yang sebetulnya kita kalau mau serius ini menjadi pondasi yang sangat dasar pengetahuan bagi rakyat. Bagi rakyat ya. Bagi rakyat. Itu dia ya. Jadi orang-orang itu mesti tahu ya betapa komunitas-komunitas sastra itu dikasih uang segitu saja ya, itu sudah bisa bikin kegiatan yang sangat besar, jelas dan mungkin menakjubkan itu dengan dana seperti itu. Padahal 271 triliun itu isunya nggak nyampe sebulan hilang. 271 triliun isunya nggak nyampe sebulan ini. Wah, ini tahun depan masih bisa diomongkan ini. Ya. Undang lagi. Jadi ini ya, dan saya kira kalau untuk sebesar itu, dana sebesar itu bukan urusan kementerian lah. Ini sebetulnya Pemkab itu bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Masalahnya sekarang siapa yang mau menyampaikan itu kepada Pemkab? Menyampaikannya itu bisa, meyakinkannya itu susah. Di Sumeneb itu dulu ada seorang hartawan, dia menggerakkan. Jadi ada orang yang mampu ngomong ke dia untuk mengadakan festival selama beberapa hari, dan dia kucurkan dana sepertinya sangat enteng sekali, mengucurkan dana ratusan juta begitu. Saya bahkan punya pikiran seandainya kita punya festival besar ya, sebagaimana orang Payakumbuh yang mengadakan begitu, sebagaimana orang-orang di Makassar yang mengadakan seperti itu, dengan melibatkan pemerintah kabupaten. Nah itu luar biasa. Seandainya tiap tahun itu soalnya banyak ya, mereka itu punya uang sangat banyak, tapi kita kan nggak tahu yang sangat banyak itu digunakan buat apa. Anda tahu nggak misalnya kasus seperti yang terjadi di Kendari itu miliaran, ratusan atau bahkan miliaran rupiah hanya buat beli triplek, iya. Nah, ini terkait dengan artikel saya yang saya tulis kemarin, itu ada hubungannya dengan pemikiran jangka panjang yang pada itu kebetulan saya sebetulnya punya puisi tentang itu. Jadi saya ingat dulu orang kakek saya itu nanam pohon asam. Kek, ngapain nanam pohon asam ini? Ya ini buat kamu kelak.
Aku kan sudah 70 tahun, kata kakek. Nah, saya maksudnya mau nanya gitu, cuma kan nggak sopan nanya. Jenengan kok nanam buah asam ini buat apa? Jenengan kan sudah 70 tahun gitu loh. Dia nanam asam 1, 2, 3, 4. Ini buat kamu kelak. Dan orang-orang itu melakukan seperti itu di zaman dulu. Di tempat mata air mereka nanam pohon pulai, mereka nanam pohon-pohon apa itu yang mungkin pohon-pohon yang bisa menyerap air. Terus di tempat-tempat tertentu mereka menanam pohon yang menurut mereka bermanfaat bagi ekosistemnya atau bagi anak cucunya. Itu dulu. Tapi proyek seperti itu jauh berkurang setelah adanya proyek penciptaan pahlawan 5 tahunan. Nah itu dia. Jadi orang harus bisa menjadi pahlawan hanya dalam 5 tahun, syukur-syukur 10 tahun bisa terpilih 2 kali. Makanya yang paling mungkin dan paling nyata mereka lakukan adalah pembangunan fisik, gedung, jalan, lapangan, alun-alun, gitu aja. Nah, pembangunan sastra nggak penting karena itu nanti untuk jangka panjang. Pembangunan SDM itu nggak penting karena itu jangka panjang. Mereka akan melupakan saya, gitu loh. Cuma gitu aja. Nah, yang mau menyampaikan itu kepada pemerintah itulah yang kita butuhkan. Jadi orang-orang seperti Mas Helmi ini, Mas Rozeki ini, yang bisa ngomong seperti itu. Saya kira itu bukan nggak mungkin. Dan saya sangat yakin masa depan kita itu bersastra itu masih sangat cerah. Saya sama sekali nggak pesimis untuk kehidupan sastrawan Madura. Jadi oke lah sekarang kita mungkin dunia gadget, dunia TikTok, dunia yang lain itu banyak menguras waktu kita ya. Tapi saya melihat karya sastra itu masih dibaca, masih ditulis di beberapa kalangan, beberapa komunitas. Ini pun 1,5 jam gitu. Oke. Kan sana apa menit? 1,5 jam gitu. Ya itu yang saya bayangkan. Jadi saya masih sangat berharap dan harapan saya itu ya optimis. Jadi yang terakhir saya masih berharap, mungkin susah ya kalau kita menggabungkan 4 kabupaten sekaligus. Cukup satu saja, Pamekasan misalnya. Pamekasan dia punya festival sastra tahunan. Anda tahu kan kayak Ubud Writers itu yang bergerak cuma 3 orang aja. 3 orang aja. Otaknya itu cuma 3 orang. Dan itu berjalan dari tahun 2003 sampai sekarang. Sudah 21 tahun. Di Ubud Writers Readers Festival. Mereka sampai bisa mengadakan festival yang untuk hadir ke acara itu harus bayar, itu kan. Biasanya kita kan diundang saja nggak datang. Mereka ngadain acara yang untuk datang ke situ ikut peserta itu harus bayar. Kita diundang aja itu nggak datang, baru ada door prize-nya baru datang. Ini fenomenanya aja menakjubkan. Di tempat terpencil, jauh dari keramaian, bisa datang ini aneh bagi saya ini. Iya. Pasti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan ini ya. Makanya ini kok bisa muncul orang banyak sekali di tempat ini nih. Masa mereka turun dari langit kan gitu ini. Ya. Itu ya Mas ya. Jadi Mas Royan nanti akan memberikan paparan yang lebih detail karena Mas Royan ini memang aktif mengikuti. Kalau saya itu baru aktif lagi. Saya baru aktif 1 tahun terakhir. 3 tahun saya vakum dari dunia ke penulisan. Ini 1 tahun baru aktif lagi. 3 tahun sebelumnya Mas, saya itu aktif di dunia bikin sekolah pranikah ya Mas. Ya. Saya bikin sekolah pranikah karena saya seperti yang saya tulis ya. Pernikahan sastra itu memang menyelamatkan manusia dari kebodohan ya. Tapi pernikahanlah yang menyelamatkan dari kemudahan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai ya. Materinya cukup menghibur ya di tengah. Lah. Harusnya memang panggungnya di sana. Memang sangat aneh, dari tadi siang saya sangat aneh. Ini yang hadir
Ya itu aja tadi sih undangannya ini aneh ini. Kata Mas Roya ini ada udang di balik batu ini mungkin ini. Mungkin ya. Ya demikian dari pemaparan dari Faisi. Ya Pak Yai tadi bilang bahwa saya komunitas itu yang dari Sumeneb ya mulai dari pesantren itu yang sudah mulai tumbuh. Kalau di Bangkalan kita tadi sudah mendengarkan kayaknya tidak menarik bagi dunia pesantren Bangkalan, lebih ke politik karena politik saya rasa materinya lebih banyak dari sastra itu sendiri mungkin, apalagi rokok ilegal itu. Wah ini ya ya mungkin nanti kedepannya Mas Helmi ini nanti ngajukan proposal ke Haji Her ya pemasar rokok. Iya Haji Her di Pamekasan mungkin masa ngundang idam itu kan harus ngundang yang lebih bagus ya.